Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk teman-teman semua ya. Tinggal 20 menit lagi waktu saya. Jadi nanti tidak akan ada dialog kata panitia, makanya kita efektifkan. Teman-teman, adik-adik semua mahasiswa, sebelumnya barangkali ada baiknya saya perkenalkan diri ya. Saya nama lengkap Muhammad Fazil, nama pendek cukup dipanggil Fazil saja, dan saya punya nama panjang. Ada yang tahu nama panjang saya? Fazil. Just intermezzo, nggak apa-apa. Iya kan, itu kan nama panjang. Fazil panjang. Agar mudah diingat adik-adik, karena saya dulu juga seperti adik-adik. Kebetulan aja sekarang saya diamanai sebagai staf khusus Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Anies Baswedan. Kemarin kita sudah siapkan rekaman, dan memang beliau tidak bisa hadir karena lagi di Pekanbaru. Jadi kita membuat gerakan literasi dan ada tapping mata najwa di sana. Nanti teman-teman seminggu lagi bisa ditonton sama Mbak Nana, Mbak Najwa di sana. Sehingga mohon maaf tidak bisa hadir, saya mewakili. Tetapi semoga ini tidak mengurangi, ya. Ada rekaman dan kemudian saya mewakili. Dan kebetulan juga terkait dengan gerakan ini, saya ini adalah generasi nol, kalau beliau cerita itu generasi nol dari Indonesia mengajar. Kenapa generasi nol? Karena waktu itu belum ada, masih sebatas ide, membayangkan kita ingin menggerakkan anak muda begitu ya ke pelosok-pelosok, membantu pendidikan negeri ini, membantu pemerintah. Waktu itu kita belum di pemerintahan. Nah, saya waktu itu bertugas cari tempat. Jadi waktu itu hanya beberapa orang saja, termasuk Pak Anies sebagai inisiator gitu ya. Saya waktu itu masih baru lulus menjelang keberangkatan kuliah di Amerika. Waktu itu sudah fix dapat beasiswa, nah belum lulus, lalu punya ide tadi. Akhirnya saya cari tempat-tempat lokasi yang blusuk itu ya, kalau bahasanya Pak Jago itu blusuk itu, dan tidak pernah terbayangkan kalau akhirnya ini menjadi gerakan bergulir. Jadi gerakan, tadi di video sempat diceritakan, kita ingin merubah paradigmanya dari paradigma program menjadi gerakan. Kenapa gerakan? Gerakan itu kuncinya di mana? Gerakan itu kuncinya di apa? Di kesukarelaan. Kemudian ditambah dengan replikasi, diperkuat oleh imitasi, pengembangan inovasi dan seterusnya. Orang menyambut. Nah, kalau saya contohkan, kalau kita misalnya sekarang ada dua paradigma ini, kapitalisme dan non kapitalisme. Ya, kalau kapitalisme itu kuncinya di mana? Orang memproteksi kan, ada istilah namanya copyright, ya enggak? Kalau kapitalis kan gitu kan, Anda misalnya bikin ide, menemukan sesuatu, lalu didaftarkan, ya kan? Didaftarkan, akhirnya biar diproteksi, kalau ada orang meniru maka dia harus bayar pada Anda, lalu Anda menjadi kaya sendiri, ya kan? Kapitalis kan begitu. Jadi copyright. Tetapi dalam gerakan itu sebaliknya, yaitu right to copy. Justru kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya idealisme, ingin ditiru. Itulah kunci gerakan. Jadi jangan dikekep sendiri kalau bahasa Jawanya. Jadi harus ditularkan. Kuncinya di situ. Gerakan itu di situ. Jadi Anda punya ide, inovasi, idealisme, ceritakan, lalu ajak orang-orang, gitu ya.
Kemudian ketika orang bergerak, maka kemudian akan diikuti oleh yang lainnya dan berkembang lagi idenya, seterusnya bergulir. Itu di level itu Anda sebagai penggerak. Itu. Maka tadi tugas, saya kira ini pesertanya dari mana aja nih? UI aja atau dari IPB, UNJ, Unpad, itu ada jaket UGM juga nih. UGM saya apal karena saya dulu ospeknya di UGM. Ada dari mana lagi? UIN ya, mungkin ya. Dari mana-mana. Nah, saya ingin cerita ini agar teman-teman pegang ini. Jadi gerakan. Kenapa kita perlu ini? Bangsa ini memerlukan anak-anak muda yang penggerak. Bukan hanya sekedar pendidik. Kalau pendidik itu tadi harus ada kompetensi tertentu, ya kan? Harus ada kualifikasi tertentu, gitu kan? Kalau kita ini ingin menggerakkan, maka ya kalau kita diikuti banyak orang, ya itulah kita penggerak, gitu kan? Exercise-nya adalah aktivitas sosial kita. Maka Pak Anies itu selalu pesan, jadi mahasiswa itu jangan hanya perpus, kelas, dan kos-kosan saja. Kita harus aktivitas sosial. Sekarang teman-teman umurnya rata-rata berapa nih? Yang jadi guru bisa namanya? Berapa Dika? Umurnya? 20 semester berapa? Semester 4. Kira-kira lulus semester umur berapa? 22. Setelah itu mau jadi apa? Bingung. Itu rata-rata anak-anak kita. Rata-rata kita kan begitu ya. Masih galau. Yang penting selesai kuliah dulu kan gitu. Gak apa-apa, nanti sambil jalan ketemu. Tetapi coba kita bandingkan. Coba ketika Indonesia waktu itu belum ada. Ketika waktu itu kita mau merdeka dari penjajah, Sudirman jadi panglima umur berapa? Ada yang tahu umur berapa? Pak Dirman jadi panglima, mimpin perang, mimpin pasukan gerilya. Hah? Berapa? Belasan tahun ya, masih cukup-cukup gitu ya. Kira-kira berapa? 25. Ya, 25 udah dekat. Ada yang dekat? Ya, 26 teman-teman. 26 tahun sudah mimpin pasukan. Bayangkan, bandingkan dengan kita. Ya, saya juga termasuk yang umur 3 bulan baru pergi keluar gitu ya. Tapi maksudnya refleksi dari pendahulu-pendahulu kita, ya itu umur segitu. Bung Karno itu bikin partai waktu itu umur berapa? Umur 26 juga. Ya. Dibuang itu kira-kira umur 40-an. Dan ketika mereka dibuang, yang mereka lakukan apa? Jadi Bung Karno waktu itu dibuang ke Bengkulu, ke ND, yang dilakukan apa? Ketika di pengasingan itu, ngajar. Bung Karno itu di Bengkulu itu ngajar. Ketika di ND itu ngajar. Kenapa? Karena leadership itu intinya di situ. Kepemimpinan itu tumbuhnya di situ. Itu sudah 10 menit, nggak apa-apa. Karena bukan salah saya juga. Saya tinggal sedikit, punya waktu sedikit. Nah, tetapi semoga yang singkat ini bisa memberikan teman-teman bekal. Karena saya yakin ini kita sudah semakin generasi baru itu, ya itu semakin banyak lahir. Dan model seperti ingin mengajar itu harus semakin banyak. Jangan khawatir untuk ditiru, jangan khawatir untuk wah ini kan punya ilmu mengajar, ini kan enggak, jangan khawatir begitu. Kalau kita genuine, kalau kita itu punya idealisme, ditiru itu makin bagus. Justru kita ingin yang seperti ini itu mereplikasi. Dulu waktu Pak Anies dan teman-teman masuk kami itu bikin bisa mengajar, itu justru begitu. Indonesia Maju nggak punya cabang,
nggak punya misalnya cabang Solo, cabang UI, cabang nggak ada, hanya ada di situ. Tetapi kalau ada orang mau membuat yang sama, kita bantu, ilmunya kita tularkan. Silakan bikin sendiri. Waktu Pak Jokowi masih wali kota, ada suruh ngajar bikin di sana, kita suplai gagasannya, kita pengalamannya, kita dan akhirnya jalan. Inilah gerakan. Nah, ini yang coba kami lakukan juga di pemerintahan. Di pemerintahan sekarang ya 2 tahun yang lalu kan kami belum di pemerintahan, sekarang di pemerintahan. Nafas ini yang ingin kami tanamkan juga. Kita ingin merubah paradigma pemerintah yang dari dulu itu program atau proyek menjadi berbasis gerakan. Kenapa? Lah dulu aja waktu kita masih resource-nya itu paling hanya sedikit orang, ya kan? Teman-teman kalau berangkatin orang pasti berapa? UI mengajar berangkatin sekali berangkat berapa? Hah? 36. Kami dulu hanya 50 orang selama setahun, kecil. Itu udah pengaruhnya besar. Apalagi kalau pemerintah dengan konsep paradigma gerakan itu, pemerintah punya anggaran 20% pendidikan, punya infrastruktur di daerah, begitu ya, punya semuanya. Itu kalau konsepnya kita ubah dari yang tadinya basisnya proyek menjadi gerakan, itu akan dahsyat pengaruhnya untuk perubahan bangsa ini. Nah, ini kami sedang bekerja. Oleh karena itu saya kira dukungan teman-teman itu penting. Apa yang kami lakukan? Pertama adalah jadi kita ingin merubah mindset birokrat. Tadi kalau basisnya program, kan pemerintah itu punya duit merencanakan, lalu kemudian bikin kegiatan, aktivitas, lalu hire konsultan, lalu dijalankan. Akhirnya setahun bubar, 2 tahun bubar, kan gitu ya, anggarannya besar, kadang bocor sana sini. Nah, yang terjadi apa? Ownership-nya itu tidak melebar ke semua orang. Ownership-nya hanya di pejabat pemerintahnya, stafnya, atau paling banyak konsultan yang di-hire oleh pemerintah. Masyarakat nggak merasa memiliki. Nah, kita mau ubah, kita pindahkan ownership ini, karena gerakan itu punya ownership di masyarakat. Jadi aktivitas-aktivitas itu harus tumbuh dari masyarakat, dari kita ini. Lalu pemerintah itu fungsinya adalah sebagai fasilitator. Kalau saya ilustrasikan bedanya konsep program dengan konsep gerakan, saya kasih ilustrasi ya. Misalnya kalau di kampung, teman-teman kalau di kampung ini pasti pernah ingat ada 2 model masjid, ya kan? Waktu kecil ingat pasti, zaman Soeharto. Ini ngalami zaman Soeharto semua nggak? Atau jangan-jangan nggak ngalami ini? Hah? Ngalami ya? Saya waktu itu masih sering dipukuli polisi, tapi teman-teman mungkin masih SD kali ya. Nah. Belum? Baik. 98. Kan waktu itu belum ada, waktu Soeharto belum. Belum ya? Nah, saya ceritakan gini. Enggak, artinya betapa saya ini sebenarnya sudah nggak muda lagi. Ya, waktu itu kita heroik sekali. Nah, tapi waktu dulu ada 2 model masjid. Ingat ada namanya Masjid Amal Bakti Musim Pancasila. Pernah ingat ya? Nggak ingat ya, jadi susah jelasinnya ini. Saya itu ingin ngasih ilustrasi bahwa ada 2 model pembangunan. Nah, maksud saya begini, waktu itu ada model masjid kampung yang di desa teman-teman. Ada masjid yang dibangun melalui proyek, waktu itu ada yayasan namanya Amal Bakti Muslim Pancasila, yang kubahnya itu segi 5. Waktu itu ada 2 model masjid. Masjid kampung ini dibangunnya pelan-pelan, dengan mengandalkan gotong royong. Ada urunan batu, ada urunan keringat, ada urunan itu bikin teh, gitu ya. Ada yang urun bambu, gitu ya. Satu lagi ada yang satu masjid itu dicumbang dengan dana jumlah banyak, tiba-tiba 3 bulan jadinya bagus, gitu ya. Anggarannya besar, langsung jadi 5 menit lagi. Nah, 2 masjid ini ketika sama-sama jadi, kira-kira rame yang mana? Yang pertama.
yang dibangun dengan urunan-urunan tadi, gotong royong tadi. Kenapa? Karena ada ownership di situ, ada rasa kepemilikan di situ. Ini yang kita maksud dengan gerakan gotong royong. Gitu. Oke, saya kasih konteks yang lebih modern. Kalau teman-teman sekarang di samping rumah jalannya rusak, apa yang dilakukan? Update sosmed, betul sekali. Pak Ketua BEM pinter, pasti itu kan update sosmed. Ya enggak? Update sosmed, marah-marahin pemerintah. Pemerintah nggak perhatian ini, pasti dananya dikorupsi dan seterusnya. Ya enggak? Ini namanya partisipasi. Tapi coba dulu waktu kita di kampung, kakek-kakek kita, ketika ada jalan rusak atau gardu yang rusak atau jembatan yang rusak, yang mereka lakukan apa? Kerja bakti. Ada yang urunan kerikilnya, ada urunan bambu, kayu dan sebagainya. Itu beda, Mbak. Beda. Jadi mereka bertanya, apa yang saya lakukan? Langsung turun tangan. Ya kan? Nah, ini yang kita sebut dengan gotong royong. Gerakan itu sebenarnya rootnya itu gotong royong, cuma kita bahasakan dengan bahasa yang modern. Gotong royong. Jadi kalau yang di status pertanyakan, kamu lakuin apa? Marah-marah kan? Pemerintah lakuin apa? Kalau kayak kita enggak, yuk kita bisa apa? Yuk kita bisa melakukan apa? Kamu bisa apa? Bareng-bareng. Nah, sisi ini yang sekarang mulai luntur. Kenapa? Karena ada disconnecting. Kita semuanya sudah instan, mendapatkan instan, sehingga level kita itu baru sebatas level partisipasi, belum sampai kolaborasi. Jadi kami ini sekarang bikin skema. Kita sampaikan kepada para birokrat kita bahwa nggak selesai dengan cara sosialisasi. Kan biasanya pemerintah ini bangga ya, sosialisasi undang-undang pendidikan, sosialisasi kemahasiswaan, presentasi sana sini kan. Itu nggak cukup. Karena ada 4 level. Level pertama itu sosialisasi. Level kedua itu baru namanya konsultasi. Level ketiga itu tadi partisipasi. Level terakhir itu kolaborasi. Jadi harus ada proses ini antara pemerintah dengan masyarakat. Itu setelah sosialisasi, pemerintah harus konsultasi kepada publik. Kita mau apa, ngomong, cerita, tanya kepada mahasiswa diundang, libatkan. Baru tadi akan ada partisipasi. Nah, level tertinggi itu ketika masyarakat itu sudah bergerak bersama-sama, kolaborasi. Dan kesimpulannya adalah apa yang adik-adik lakukan ini dengan membuat mungkin namanya mengajar, UNJ mengajar, tidak harus pakai kata mengajar, tetapi involve dalam penyelesaian masalah-masalah sosial kita, itu adalah level tertinggi, level kolaborasi yang itulah kita inginkan dalam sebuah gerakan bersama-sama untuk memajukan negeri ini. Kenapa? Karena kemajuan negeri ini, pendidikan negeri ini itu bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, tetapi tadi sudah disebut tanggung jawab setiap orang terdidik. Anda dari mana asalnya? Bogor, desa apa kota? Kotanya, saya mau cari orang desa aja, karena saya orang desa. Yang dari desa ada nggak? Itu yang baju biru, yang kira-kira banyaknya kayak di biru tadi, yang asalnya bisa mencit gunung gitu ya. Mas yang Mas? Nama saya Devri dari Malang. Ya. Di kota, tapi asal saya dari Tulungagung. Dari desa. Di Tulungagung, di desa. Negeri. Di Tulungagung juga. Di desa juga. Negeri. Bapak saya seorang buruh, saya mahasiswa bidik misi. Devri, Mas Devri,
kira-kira kalau Bapak Anda buruh membiayai pendidikan Anda sendiri sampai sekarang jadi keren kayak gini di Universitas Malang gitu ya, yang ditaksir banyak cewek gitu ya. Ya pada lihat semua kan? Kira-kira mampu nggak Mas? Tidak akan mampu, tidak akan mampu. Sama, ayah saya meninggal waktu saya umur 5 tahun. Ibu saya berjuang, tidak lulus SD, hanya dagang kecil di pasar. Saya bersekolah sampai Amerika dan sekarang jadi eselon 1 di negeri ini, di kementerian. Kira-kira yang biayai siapa? Negara. Coba SD gratis, SPP-nya kan, SMP gratis, SMA gratis sampai kuliah. Kita bayar SPP-nya paling hanya sepertiganya, lainnya subsidi negara. Ya kan? Negara ini dari mana uangnya? Dari mana? Rampok. Dari rakyat, dari pajak. Nah, ketika negara ini ngambil pajak, pilih kasih nggak? Semua diambil kan? Mas Jeffrey tadi yang bapaknya buruh punya lahan, kena pajak nggak? Kena pajak. Kalau mau bayar apa, kena semua diambil. Jadi ketika negara ini ngambil, itu semua diambil. Tapi ketika negara ini ngasih, nyekolahkan kita, semuanya dapat nggak? Enggak kan? Devri beruntung, saya beruntung, Anda semua beruntung bisa kuliah. Tapi lebih banyak mana yang bisa kuliah sama enggak? Banyak yang di ujung Papua, yang Morotai, yang di pulau-pulau nggak bisa kuliah kayak kita. Kira-kira adil nggak Pak? Kalau kita ini cuek, bebek dengan pendidikan kita? Enggak. Jadi Anda ini nanti, kalaupun Anda mengajar selama 25 hari, kalau Indonesia mengajar setahun, itu nggak perlu juga merasa sudah berjasa pada negeri ini. Enggak, masih segini. Karena kita udah dietaskan oleh tadi uang rakyat itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah bayar balik. Kita itu bayar balik kok apa yang kita peroleh. Gak keren-keren banget kok. Gak ngajar keren, wah kita ini pahlawan ini, mahasiswa sudah hebat sekali. Enggak. Kita itu bayar balik dan itu belum lunas. Gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang niatkan, komitmenkan ini adalah gerakan bayar balik. Gerakan kita bayar hutang karena sudah dicerdaskan, kita sudah dididik, maka kita tanggung jawab bersama-sama untuk didik yang belum terdidik. Kami yang di Republikasi itu juga bergerak dengan seperti itu dan nggak boleh korupsi. Makanya saya kalau ada orang korupsi itu jengkel, apa namanya, gemes kalau orang Jawa. Gemesnya apa? Nggak tahu, udah dibikin begini enaknya gitu ya, difasilitasi negara masih ngambil juga, kasihan saudara-saudara kita yang hidup di pelosok-pelosok itu. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian, singkat padat ya, mohon maaf kalau pas ya Pak ya. Oke, pas. Jadi waktunya pas, alhamdulillah saya tidak korupsi waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.